Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview tugas Qiraatul Quran, jurnal yang berjudul Penanaman Adab Terhadap Al-Quran bagi para siswa di SD plus Tahfizul Quran atau PTQ An-Nida Salatiga. Dengan nama jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan dengan volume 9 nomor 2. Dipublikasikan pada tahun 2021, penulis Devia Namira dan Ahmad Fikri Sabik. Yang akan mereview saya sendiri, Kareksa Selpia Yundari, pada tanggal 11 Juni 2022 dengan nomor NPM 2151020338 pada Prodi Perbankan Syariah kelas H, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul Hashimi, ME SY. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penanaman adab Al-Quran yang dilaksanakan di SD PTQ An-Nida Salatiga. Subjek penelitian, SD plus Tahfizul Quran An-Nida Salatiga. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research dengan pendekatan kualitatif. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat yang tidak berpartisipasi atau berperan serta dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Narasumber dalam wawancara dalam penelitian ini meliputi guru yang mengajar program Tahfizul Quran di SD plus Tahfizul Quran atau PTQ An-Nida Salatiga. Observasi dilakukan terhadap kondisi sekolah dan berbagai kegiatan berkenaan pembelajaran menghafal Al-Quran di dalamnya seperti ruang kelas, sarana prasarana belajar, proses pelaksanaan program, dan sebagainya. Dokumentasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan program menghafal Al-Quran ini seperti dokumen profil sekolah, data lulusan, profil guru, dan sebagainya. Penelitian ini mengandung analisis kualitatif dengan model analisa taksonomi yang didasarkan fokus pada domain dan hanya satu karakteristik yang sama menurut Sogiono 2015. Model ini menganalisis hasil wawancara dari narasumber dengan hasil observasi dan dokumentasi yang ada di lapangan. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dianalisis bahwa adab merupakan norma atau aturan dalam bersikap mengenai sopan santun kepada siapapun dan apapun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Adab itu segala kegiatan, gerak-gerik seseorang insan. Tanpa adab, seorang akan jauh dari kemanfaatan dan keberkahan. Dalam Islam, adab lebih diutamakan sebelum ilmu. Ilmu tanpa adab akan salah jalan dan tempat. Maka dari itu, yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, salah satunya dengan adanya adab, karena adab itu cerminan dari segala isi yang ada di hati maupun pikiran. Seseorang dipandang baik ketika memiliki adab yang baik pula. Pada intinya, perbaikilah adabmu sebelum apapun. Penanaman adab sejak dini sangatlah penting. Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid mengatakan bahwa pentingnya adab dan penanaman adab dalam diri anak-anak terlihat sangat jelas ketika kita melihat Rasulullah SAW memberikan perhatian terbesar pada adab dalam membentuk akhlak anak, dan disebutkan bahwa penanaman sikap ini lebih baik dibandingkan bersedekah. Kendati sedekah begitu penting dalam Islam. Penanaman adab kepada siswa adalah dengan memberikan keteladanan yang baik, pembiasaan yang terus berulang, reward ketika hadiah, ketika melakukan hal yang baik, dan punishment sebagai hukuman ketika melakukan suatu kesalahan. Adab juga diperlukan dalam menghafal Al-Quran. Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Kadhalani. Sebagai dikutip oleh Mustafa Murad mengatakan bahwa ahli Al-Quran adalah orang-orang yang mengamalkan dan mengaplikasikan isi kandungan dalam Al-Quran. Mereka adalah para kekasih Allah yang istimewa di antara manusia. Mereka tidak sekadar hafal Al-Quran, tapi mengabaikan batasan-batasan yang diatur dalam Al-Quran. Penanaman adab terhadap Al-Quran untuk anak-anak sekolah dasar adalah harus bertingkah laku terpuji dan mulia, selalu tampil serius dan khusyuk. Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, yaitu yang pertama harus memiliki perangai dan akhlak yang sempurna.
Yang kedua, harus meninggalkan setiap sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran karena untuk memuliakan Al-Quran. Yang ketiga, harus berjiwa mulia. Artinya, seorang hafiz Al-Quran harus memiliki jiwa yang bersih dari segala prasangka yang buruk kepada orang lain, menjaga lisan dan perbuatannya. Yang keempat, harus tawadu kepada orang-orang soleh, orang baik, dan orang miskin. Dan yang kelima, harus khusyuk jiwanya, tenang dan beribadah. Problematika dalam penanaman adab terhadap Al-Quran untuk anak-anak sekolah dasar adalah lingkungan yang tidak mendukung, waktu yang tidak memadai, tidak ada pembiasaan, atau kurangnya pengetahuan guru pendamping. Penyelesaian problematika dalam penanaman adab terhadap Al-Quran untuk anak-anak sekolah dasar adalah dengan memberikan contoh dan penjelasan mengenai adab yang baik, manajemen waktu pendamping, dan meningkatkan pengetahuan guru mengenai penanaman adab para penghafal terhadap Al-Quran. Solusi untuk memperbaiki akhlak santri yaitu dengan memberikan pembiasan melalui bimbingan keagamaan yang sudah terjadwal di kegiatan panti asuhan dalam keseharian, agar santri terbiasa untuk mengikuti alur pola hidup di panti asuhan sehingga secara tidak sadar akan terbiasa dengan kegiatan tersebut. Kekuatan dari penelitian ini, yang pertama, teori dan model analisis yang digunakan tepat. Yang kedua, bahasa yang digunakan penulis mudah dipahami maksud dan tujuannya oleh sang pembaca. Yang ketiga, analisisnya sangat rinci dan mudah dipahami. Kelemahan dari penelitian ini, yang pertama, penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari jurnal ini. Yang kedua, penulis kurang detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitiannya. Kesimpulan, adab merupakan sebuah pembelajaran yang berhubungan dengan aspek perilaku dan nilai, baik dari segi individu maupun masyarakat. Pembentukan akhlak baik pada anak dalam keluarga adalah usaha orang tua atau pendidik terhadap anak melalui pembinaan, pembiasaan, pengarahan, dan bimbingan serta perbuatan yang baik. Mulia lagi terpuji yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Dan anak hendaknya menghormati dan menjaga kehormatan orang tua. Sedangkan beberapa adab penghafal Al-Quran yang ditanamkan kepada anak diantaranya adalah membangun hubungan baik kepada Sang Pencipta, menjauhi perbuatan yang sia-sia, dan membangun rasa hormat terhadap Al-Quran sebagai kitab suci. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.